Pada bagian ini, kita akan membahas dampak narasi visual dalam komunikasi, khususnya bagaimana pendekatan visual mampu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan membangun keterlibatan audiens. Pada bagian ini, kita membahas tentang memahami dampak narasi visual. Narasi visual adalah bentuk komunikasi yang menggunakan elemen visual yang tersusun secara terstruktur untuk menyampaikan cerita atau informasi. Jadi narasi visual itu bukan sekadar gambar yang indah, tetapi memiliki alur cerita, tokoh, konflik, dan juga resolusi. Dengan adanya struktur cerita tersebut, pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Narasi visual membantu audiens mengikuti informasi secara runtut tanpa merasa bingung. Sebagai contoh sederhana, kita bisa melihat infografis yang menceritakan perjalanan karier seseorang, mulai dari masa kuliah hingga akhirnya menjadi seorang CEO. Visual tersebut menyampaikan cerita secara bertahap dan mudah diikuti. Sedangkan contoh yang lebih kompleks, misalnya rangkaian ilustrasi dalam animasi promosi aplikasi keuangan. Di situ ditampilkan berbagai tantangan yang dihadapi pengguna, lalu diperlihatkan bagaimana aplikasi tersebut memberikan solusi. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami produk, tapi juga merasakan alur cerita dan manfaatnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa narasi visual memiliki dampak besar dalam menyampaikan pesan secara efektif, menarik, dan berkesan. Pada bagian ini, kita membahas tujuan dan manfaat narasi visual. Tujuan utama dari narasi visual adalah membuat pesan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan juga mampu menyentuh emosi audiens. Manfaat yang pertama adalah mempermudah pemahaman. Narasi visual membantu audiens memahami informasi yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan visual, sehingga tidak terasa berat. Kedua, meningkatkan retensi informasi. Dibandingkan dengan teks biasa, informasi yang disampaikan secara visual bisa diingat hingga sekitar 65% lebih tinggi, karena otak manusia lebih cepat memproses gambar daripada teks. Ketiga, menyederhanakan pesan. Narasi visual sangat efektif untuk menyampaikan pesan teknis atau data yang kompleks agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Keempat, membangun emosi. Melalui visual dan alur cerita, narasi visual dapat menciptakan hubungan emosional antara merek dan audiens, sehingga pesan terasa lebih dekat dan personal. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan. Narasi visual mampu mendorong audiens untuk lebih aktif berinteraksi dan meningkatkan konversi, terutama pada platform digital. Jadi, bisa disimpulkan bahwa narasi visual memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan secara efektif, emosional, dan berdampak. Pada bagian ini, kita membahas aplikasi narasi visual. Narasi visual ternyata digunakan di banyak bidang komunikasi, bukan hanya di seni atau desain saja. Yang pertama, di bidang pendidikan. Narasi visual membantu menjelaskan konsep yang sulit melalui animasi atau ilustrasi, sehingga materi jadi lebih mudah dipahami oleh siswa atau mahasiswa. Kedua, di iklan dan branding. Narasi visual digunakan untuk membentuk citra dan cerita merek agar lebih kuat dan mudah diingat oleh audiens. Selanjutnya di media sosial, karena perhatian audiens sangat singkat, narasi visual membantu menyampaikan pesan dengan cepat melalui format seperti carousel, reels, atau konten visual singkat lainnya. Kemudian di UI per X design. Visual storytelling sering digunakan dalam proses onboarding, alur penggunaan aplikasi, hingga empty stage, supaya pengguna merasa lebih terbantu dan nyaman saat menggunakan produk digital. Terakhir, di bidang jurnalistik, narasi visual digunakan untuk membuat berita lebih mudah dikonsumsi, misalnya melalui infografis atau komik berita, sehingga informasi tetap menarik tanpa mengurangi isi pesan. Jadi, narasi visual punya peran penting di berbagai bidang karena mampu menyampaikan pesan secara efektif, menarik, dan mudah dipahami. Pada bagian ini, kita membahas implementasi narasi visual dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, narasi visual sangat dekat dengan aktivitas kita dan sering kita temui tanpa disadari. Pertama, di jalanan. Contohnya seperti infografik petunjuk jalan atau peta navigasi yang membantu kita memahami arah hanya melalui simbol dan visual. Kedua, dalam aplikasi. Saat pertama kali menggunakan aplikasi, biasanya ada ilustrasi onboarding yang menjelaskan cara penggunaan secara bertahap tanpa banyak teks. Itu adalah bentuk narasi visual. Ketiga, dalam edukasi. Buku pelajaran sering menggunakan ilustrasi bertahap untuk menjelaskan materi sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya teks. Keempat, di media sosial, banyak konten edukatif seperti tips menabung atau tips kesehatan disajikan dalam bentuk slide visual agar informasinya cepat dipahami dan menarik perhatian. Dan terakhir, dalam budaya populer.
Komik, animasi, atau poster film seringkali mampu menyampaikan cerita dan emosi hanya melalui gambar, tanpa perlu penjelasan panjang. Titik. Dari contoh-contoh ini, bisa kita lihat bahwa narasi visual sangat berperan dalam membantu kita memahami informasi secara cepat dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.